Perkenalkan, nama saya Ain Marziah. Saya 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 mahasiswa Teknik di Rundeng semester 6, jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul ataupun kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Salam hormat kepada Bapak Ilham MA yang telah mengampu atau telah membimbing selama 1 semester ini. Untuk hari ini, saya ingin memberikan sedikit ilmu ataupun sedikit wawasan tentang mazhab dalam Islam. Seperti orang bijak mengatakan, ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika kita menyampaikan sebuah kebermanfaatan untuk orang lain, tentu harus didasari dengan sebuah ilmu dan cara menyampaikannya. Maka pada kesempatan pagi ini saya ingin memberikan sedikit wawasan tentang mazhab-mazhab dalam Islam. Oh iya, saya lupa untuk mata kuliah hari ini yang diampu oleh Bapak Ilham itu ialah Mazhibul Islamiyah. Langsung saja kita mulai. Di sini ada pengertian mazhab menurut secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa itu pergi atau tempat ataupun jalan, sedangkan secara istilah itu pokok pikiran atau dasar-dasar. Jadi di sini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama itu kalau secara bahasa, tempat atau pergi atau jalan, secara istilah pokok pikiran atau dasar-dasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistibatkan hukum Islam. Dan di sini juga ada, jadi kesimpulannya itu pengertian mazhab itu dasar-dasar hukum ataupun dasar-dasar hukum ataupun cara mengambil hukum menurut mazhab-mazhab. Dan di sini ada latar belakang munculnya mazhab. Di sini ada perbedaan pemahaman. Jadi setiap mazhab itu memiliki pemahaman atau perbedaan dalam setiap mengambil hukum tentang lafaz nas. Jadi perbedaan masalah hadis, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan, perbedaan tentang kias, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum, perbedaan dalam pemahaman ilat hukum, perbedaan dalam masalah dasar. Jadi di sini latar belakang munculnya mazhab itu yaitu tentang perbedaan pemahaman. Jadi perbedaan pemahaman setiap mazhab itu berbeda-beda. Pola pikirnya berbeda, cara mengambil hukumnya juga berbeda gitu. Terus di sini juga ada sejarah perkembangan mazhab dan periode pertumbuhan abad ke-1 Hijriah. Jadi ada pada mazhab masa Rasulullah itu. Mazhab pada masa Rasulullah. Sebenarnya mazhab itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Cuma karena Rasulullah itu masih ada dan beliau masih bisa meluruskan dan para sahabat itu menanyakan sesuatu ataupun masalah kepada beliau. Dan yang kedua itu pada masa sahabat. Ketika Rasulullah meninggal dan para sahabat ini bingung untuk mengambil hukum, maka mazhab ini berkembang di masa sahabat. Dan para sahabat ini memiliki masing-masing pendapat.
seperti Aisyah radhiyallahu anhu, pendapat Ibnu Mas'ud, pendapat Ibnu Umar, dan pendapat sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau memiliki pendapatnya masing-masing. Tapi semua itu tetap tidak bisa disahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihad. Dan yang ketiga itu ada pada masa mazhab pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in kita juga mengenal istilah fuqaha al-Madinah yang 7 orang, yaitu Said bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Qarijah bin Zaid, Ibnu Hisham, Sulaiman ibnu Yasan, dan Ubaidillah. Termasuk juga Nafi Maula Abdullah bin Umar. Di kota Kufah kita mengenal ada Al-Qamah bin Mas'ud, Ibrahim An-Nakai, guru Al-Imam Abu Hanifah. Dalam kasus iddah seperti misalkan ada dalam kasus iddah wanita hamil karena berzina, para ulama di kalangan tabi'in berbeda pendapat. Imam Sufyan alaihissalam Sauri dan sebagian tabi'in berpendapat bahwa tidak ada iddah bagi wanita hamil karena berzina. Karena iddah itu untuk menjaga nasab, sedangkan berzina itu tidak menjaga nasab. Dan yang kedua itu ada Imam Hasan Basri, Ibrahim An-Nakhai, dan sebagian tabi'in lainnya berpendapat bahwa wanita hamil karena berzina tetap ada iddahnya, karena iddah itu istibro, membersihkan rahim. Jadi di sini saja pada masa tabi'in itu sudah ada perbedaan pendapat tentang wanita hamil. Jadi mazhab itu ada sejak pada masa Rasulullah dan sampai masa sekarang. Ada periode pembentukan mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ada 4 mazhab yang berkembang sampai dengan sekarang. Yang pertama itu mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tasbit bin Zulfa Al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, dan wafat pada tahun 190 Hijriah. Beliau adalah generasi tabi'in karena beliau bertemu dengan seorang sahabat Nabi dan meriwayatkan hadis dari mereka. Dasar atau sumber dalam pengambilan hukum mazhab Hanafi itu menurut Al-Quran, Al-Hadis, fatwa sahabat, qiyas, ihtisan, ijma, dan uruf. Dan mazhab Hanafi adalah mazhab yang pertama kali menyusun fikih. Salah satu karya beliau yang paling utama adalah Fikih Al-Akbar dan Bidayah Al-Mutaqin. Dan mazhab Hanafi ini banyak dianut oleh Muslim di Mesir, Turki, Syria, India, Pakistan, Bangladesh, Asia Tengah, Tiongkok. Dan mazhab Hanafi ini terkenal daerah-daerah tersebut. Dan daerah tersebut menganut mazhab Hanafi ini. Dan yang kedua itu ada mazhab Maliki. Sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Malik bin Anas bin Malik. Imam Malik ini dilahirkan di Madinah, Al-Munawwarah. Al-Yafi dalam kitabnya Tabaqah Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94 Hijriah. Ibnu Khalikan dan yang berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada 95 Hijriah. Sedangkan Imam Al-Zahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 Hijriah. Ia menyusun kitab Al-Muwatta dan dalam penyusunan ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih di Madinah. Jadi cukup banyak pendapat tentang lahirnya Imam Malik ini, berbeda-beda pendapat. Sedangkan Imam Malik ini menyusun kitab Al-Muwatta berisi hadis yang berkaitan dengan fikih, dasar-dasar hukum mazhab Maliki, Al-Quran, Al-Hadis, amalan sahabat, amalan ahlul Madinah, serta Al-Maslahah.
Dan mazhab Maliki ini banyak dianut oleh kaum Muslim di Maroko, Aljazair, Tunisia, dan mayoritas negara Amerika. Um, dan yang paling banyak dianut itu mazhab Imam Malik ini ialah di Maroko dan di Aljazair. Mazhab Syafi'i itu mazhab ini didirikan oleh seorang imam besar yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Gaza, Palestina pada tahun 190 Hijriah dan wafat pada tahun 244 Hijriah. Imam Syafi'i ini hafal Al-Qur'an pada usia 7 tahun. Setelah hafal Al-Quran, beliau mempelajari ilmu bahasa atau nahwu saraf, syair, kemudian beliau mempelajari ilmu hadis dan ilmu fikih. Mazhab Syafi'i ini terdiri atas dua macam. Kaul Qadim itu mazhab yang dibentuk sewaktu beliau hidup di Irak. Dan yang kedua itu Kaul Jadid, yaitu mazhab yang dibentuk saat beliau pindah dari Irak. Dasar-dasarnya sama juga seperti sebelumnya, cuman ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu Al-Quran dan Hadis itu memang sudah umum. Dan yang kedua sunnah mutawatir. Khobar ahad, ijma, qiyas, dan istihab. Imam Syafi'i ini penggagas utama ilmu usul fiqh dengan kitabnya Ar-Risalah dan kitab susunan beliau menjadi rujukan ilmu fikih hingga sekarang. Mazhab ini banyak dianut kaum muslim di Mesir, Palestina, Yaman, Jordan, Timur Afrika, Indonesia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Dan pasti banyak dianut oleh negara kita, Indonesia, mayoritasnya memang mazhab Syafi'i. Dan yang terakhir itu mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh Imam Hambal yang bernama asli Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau lahir di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah dan wafat 240 Hijriah. 241 Hijriah. Beliau selain hafal Al-Quran, juga hafal 700 hadis dan 700 hadis dan hadis-hadis tersebut diseleksi secara ketat dan ditulis kembali dalam kitab karya beliau Al-Mustad yang memuat 25.000 hadis. Dasar-dasar atau sumber hukum yang beliau ambil yaitu Al-Quran, hadis, ijma, fatwa sahabat, hadis mursal, dan do'if yang tidak bertentangan dengan ijma dan qiyas. Mazhab Hambal ini tersebar dan banyak dianut oleh kaum muslimin di Jazirah Arab dan sekitarnya, sebagian Palestina dan Suriah dan negara-negara Teluk lainnya. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan pembahasan di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa mazhab itu adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid, orang yang melakukan ijtihad dalam memecahkan masalah atau menetapkan hukum Islam. Ada banyak yang dibuat, tetapi yang masih bertahan sampai sekarang, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Metode fikihnya pun berbeda satu sama lain berdasarkan dilihat dari perbandingan mazhab dalam penetapan hukumnya. Jadi dari metodenya saja itu sudah berbeda cara mengambil hukum setiap mazhab ini. Dan periode perkembangan mazhab, periode pertumbuhan itu dari abad ke-1 dari abad 0 sampai 1 Hijriah. Periode pembentukan dari abad ke-1 sampai ke-2 Hijriah. Periode keemasan pada abad ke-3 sampai 9 Hijriah. Periode kemunduran abad ke-10 sampai 13 Hijriah. Dan periode kebangkitan abad ke-14 sampai dengan sekarang. Dari semua bidang ilmu yang banyak kita kaji dalam Islam ini, fikihlah yang paling banyak diperhatikan dan juga paling banyak melahirkan perbedaan pendapat. Karena fikih ini dia beda dengan ilmu-ilmu lainnya. Dia banyak menimbulkan permasalahan dan banyak menimbulkan pendapat-pendapat yang berbeda. Karena masing-masing mazhab ini memiliki dalil dan argumennya sendiri. Selagi tidak bertentangan dengan tauhid, maka masih bisa kita bertoleransi dan masih bisa kita menghargai pendapat
mereka. Maka sikap terbaik yang harus kita ambil adalah menerima berbagai macam perbedaan pendapat itu sendiri dan sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Jadi kita ketika sudah tahu mazhab-mazhab ini, pasti nanti ketika kita ke Arab, ketika kita ke Jazirah Arab, ke Madinah, ke Maroko, kita sudah tahu perbedaan-perbedaan ini. Jadi untuk mengetahui bagaimana mereka beribadah dan bagaimana perbedaan-perbedaan dalam beribadah, selagi tidak bertentangan dengan tauhid, maka masih bisa kita kita menerima perbedaan tersebut. Jadi Rasulullah juga bersabda kan perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Jadi cuman ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga ilmu yang dapat kami sampaikan tadi bermanfaat untuk para pendengar dan juga bermanfaat untuk kami sendiri. Saya Ainun Marziah ingin mengakhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau ada pembahasan atau materi-materi yang tadi saya sampaikan melenceng dari yang sebenarnya, mohon dimaklumi karena kami masih dalam proses pembelajaran. Jadi mohon dikoreksi, bukan dijudge dan juga bukan dikatakan tidak baik ataupun tidak bisa. Nah, hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.